Gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang tol Ciawi kecelakaan barusan. Parah. Gerbang tol Ciawi kecelakaan. Truk remblong. Nggak tahu korbannya ada berapa. Laka. Oh, jago lagi laka. Aqua. Aduh. Remblong. Itu untuk Jagorawi sekarang. Ini kebakaran nih. Sampai copot ya. Ini untuk Jagorawi. Bisa sementara itu korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi Bogor Jawa Barat total berjumlah 19 orang. Dan 8 meninggal dunia, 11 orang luka-luka dirawat di RSUD Ciawi. Menurut Kanit Gakum, Korlantas Menurut Kanit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota AKP Santi Marintan, dari 8 korban meninggal dunia, 2 orang sudah teridentifikasi. Sementara korban luka yaitu sebanyak 11 orang yang terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan. Rata-rata korban cedera di kepala dan mengalami patah tulang. Korban luka berat merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 6 kendaraan, diantaranya 1 truk tronton yang mengangkut galon air mineral dan sejumlah kendaraan lainnya. Diduga truk tronton ini mengalami remblong sehingga laju tak terkendali dan menabrak kendaraan di depannya. Kalau untuk korban meninggal itu seluruhnya adalah dari pengendara. Untuk korban luka berat itu adalah dari petugas SIP gerbang tol, dan yang satunya lagi adalah petugas kebersihan gerbang tol. Sekarang masih di sini berapa orang? Untuk yang masih dalam perawatan medis ada 8 orang. 8 orang. Yang 3 sudah pulang karena cuman luka ringan, hanya benturan saja, jadi diperbolehkan pulang oleh dokter. Apa ada untuk korban yang meninggal sendiri, keluarganya apa udah menghubungi pihak kepolisian yang datang? Untuk yang meninggal dunia baru 1 keluarga saja, kebetulan yang salah satunya adalah suatu korban sini, yang lainnya kami akan coba hubungi setelah teridentifikasi kondisi yang korban meninggal. Dan pemirsa, kita akan memantau perkembangan terkini dari insiden kecelakaan di Tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Sudah ada Hamzah Hasibuan di lokasi untuk informasi terkininya. Hamzah, apa hasil penyelidikan sementara polisi terkait kasus kecelakaan ini?
Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, saat ini kasus kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta ini masih memasuki proses olah TKP lanjutan. Saya akan coba mengajak Anda dan juga pemirsa bahwa di belakang kami ini proses olah TKP masih terus berlangsung, di mana petugas dari kepolisian ini menggunakan alat bernama TAA atau Traffic Accident Analysis, di mana alat ini nantinya akan digunakan untuk merekam. Jika bisa Anda lihat di layar kaca Anda, alat tersebut yang berbentuk seperti kamera dengan tripod. Alat ini nantinya akan merekam lokasi seluas 360 derajat, di mana nantinya rekaman video ini juga akan digunakan oleh pihak kepolisian untuk menganalisis penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi. Hingga saat ini, Zila dan juga pemirsa, bahwa dugaan sementara penyebab dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 ini masih merupakan remblong, di mana salah satu truk yang mengangkut galon air ini mengalami remblong dan juga menabrak beberapa kendaraan yang ada di depannya dan juga merusak gerbang tol Ciawi 2. Bisa dilihat kerusakannya juga, Togi, Zila, dan juga pemirsa, ini merupakan salah satu tiang dari gerbang tol yang tertabrak oleh mobil, terlihat hancur. Dan pihak dari petugas kepolisian dan juga jasa marga ini baru saja selesai melakukan proses pembersihan ataupun sterilisasi, karena sebelumnya ini masih terdapat puing-puing dari gerbang tol seperti beton, kaca mobil, dan juga besi-besi dari material gerbang tol yang tertabrak oleh mobil. Bisa dilihat di jalanannya juga, Zila dan juga pemirsa, bahwa terdapat banyak bekas jejak rem dan juga gesekan-gesekan dari bekas kendaraan yang terlibat kecelakaan pada malam tadi. Hingga pagi ini kami menerima informasi terdapat sekitar 8 orang yang meninggal dunia. Kemudian ada 11 orang luka-luka yang dibawa ke RSUD Ciawi. Kami juga mendapatkan informasi dari petugas sekitar bahwa ada sekitar 2 petugas yang bekerja di gerbang tol Ciawi 2 pada malam tadi ini menjadi korban luka-luka juga yang saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Ciawi. Ini proses olah TKP nantinya akan mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2, karena tadi juga kami sempat bertanya kepada petugas yang ada di lokasi bahwa faktor-faktor seperti apakah pengemudi ini mengantuk ataupun adanya kesalahan dalam proses pengereman ini masih terus dianalisis oleh pihak kepolisian dan masih belum bisa dipastikan, karena yang tadi sudah kami sebutkan proses perekaman menggunakan alat traffic accident analysis ini masih terus berlangsung. Nantinya pihak kepolisian akan menggunakan gambar-gambar yang diambil dari 9 titik, pemirsa. Sejak tadi pihak kepolisian sudah mengambil sekitar 9 titik dan direkam secara 360 derajat. Nantinya rekaman ini akan digunakan untuk menganalisis penyebab pasti dari kejadian kecelakaan yang berada di gerbang tol Ciawi 2. Kemudian bisa dilihat juga bahwa arus lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2 ini sudah berangsur-angsur kembali normal, karena sudah ada sekitar 4 gerbang tol lainnya dari total 7 gerbang tol yang sudah dibuka oleh petugas kepolisian, sedangkan 3 gerbang tol lainnya ini masih terlihat cukup rusak sehingga masih belum bisa dibuka dan digunakan oleh para pengemudi. Antrian yang terjadi pun ini mengular cukup panjang, bisa sekitar 1 hingga 2 km di keempat gerbang tol yang sudah dibuka oleh petugas di gerbang tol Ciawi 2 kali ini. Kendaraan yang melintas di sini pun didominasi oleh kendaraan roda 4 yang merupakan kendaraan pribadi, truk, dan juga bus angkutan penumpang. Nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah pihak kepolisian bisa memberikan keterangan terkait dengan penyebab pasti dari kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Zila. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas informasinya melaporkan langsung dari gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, setelah sepekan buron, seorang pengamen waria ditangkap unit Reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Ya, penangkapan pelaku atas aksinya yang viral di media sosial yang marah karena menolak diberi uang Rp1.000. Takut kalau kami yang nyuntik, tapi apalagi dokter, kenapa?
TGM alias Cika, pengamen waria yang aksi mengamuknya di sebuah apotek kawasan Kembangan, Jakarta Barat viral di media sosial tak bisa berkutik saat dibekuk unit Reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Cika diamankan petugas di wilayah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara setelah sepekan berpindah-pindah tempat saat diburu petugas. Di hadapan polisi, pelaku menampik jika dirinya memaksa meminta uang mengamen di dalam apotek, namun kesal karena pegawai apotek yang tidak suka dengan kedatangan pelaku. Karena memang yang bersangkutan pendatang, satu, ya kan. Yang kedua juga tiap hari dia mobil artinya ngamen keliling, tapi dengan tujuan yang tiap hari rutenya berbeda. Yang awalnya kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Waria Jakarta Barat. Awalnya memang sebelum viral yang bersangkutan ini kan tinggalnya satu kontrakan, ya. Tapi setelah viral mereka yang bersangkutan memisahkan diri dari teman-temannya. Tapi kalau siang memang pas mau jalan bareng, mau ngamen itu memang kumpulnya bareng gitu. Jadi berkat kerja keras anggota di lapangan, ya, dari informasi dari waria yang ketemu ngamen, ketemu di jalan, kita tanyain tinggalnya di mana. Kita juga sempat dapat informasi yang bersangkutan pernah diamankan Satpol PP Kalideres sampai masuk ke Kedulia 2 minggu, ya. Kita juga sudah dapat bahan, tapi karena memang belum dapat tempat tinggalnya, ya alhamdulillah selama 1 minggu nyari baru ketemu. Hingga saat ini pelaku sang waria tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara mobil terlibat keributan dengan petugas SPBU di salah satu tempat stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, bahkan pengendara mobil memaki dan berupaya menganiaya petugas SPBU lainnya yang berupaya melerai keributan. Ada di CCTV. Mbak. Apa? Terlibat keributan antara seorang pria pengendara mobil dengan petugas SPBU di salah satu tempat stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pengendara mobil sempat mengeluarkan kata-kata kasar dan akan menganiaya petugas SPBU lainnya, namun aksi tersebut dihadang oleh sejumlah petugas SPBU lainnya. Berawal saat konsumen mengendarai mobil City Car berwarna merah masuk ke dalam SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak dengan cara menggeber gas kendaraannya hingga akhirnya memicu keributan saat memarahi petugas wanita SPBU tersebut. Diduga kemarahan pengendara mobil karena diarahkan ke mesin pompa SPBU yang tidak memiliki antrean. Case-nya memang yang pertama itu memicu keributan. Terus yang kedua, konsumennya ini memang sempat terjadi bersitegang. Dan juga sudah diketahui oleh pihak pertama. Kami di SPBU juga sudah melakukan penerapan SOP. Pada saat pengisian harus memang dilayani dengan baik. Dan yang kedua, tangkinya kita isikan ketika ada beberapa pompa yang tidak ada yang kosong, kita arahkan ke tempat kosong. Cuma si konsumen ini tidak menerima dengan alasan bahwa si konsumen ini tidak suka dengan operator tersebut. Tetapi si konsumen ini tetap diisikan bahan bakarnya. Dan kami juga sudah dikonfirmasi oleh Pertamina terkait video yang tersebar. Dan saya juga sudah konfirmasi bahwa ini kejadian adalah kejadian kesalahpahaman. Usai terlibat keributan yang berujung penganiayaan terhadap petugas SPBU, konsumen pengendara mobil ini kemudian meninggalkan lokasi usai kendaraannya diisi bensin oleh petugas SPBU. Bisa meski turun hujan, warga di Bekasi tak beranjak dari antrian untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrian panjang juga terjadi di Depok dan Tangerang. Warga menyerbu gas 3 kg yang baru turun dari truk.
Keberadaan gas 3 kg yang sulit didapat membuat warga di Kampung Poncol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengantre di pangkalan agen LPG. Warga harus antri berjam-jam dan membawa KTP sebagai syarat untuk mendapatkan gas 3 kg ini. Bahkan saat turun hujan, warga tak beranjak dari antrean untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga berharap pemerintah menambah pasokan di agen dan segera kembalikan penjualan ke pengecer supaya warga tidak kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Tak hanya di Bekasi, antrean puluhan warga yang ingin membeli gas LPG 3 kilo ini juga terjadi di sebuah pangkalan gas di Jalan Warujaya Raya, Depok, Jawa Barat. Pasokan gas yang baru diturunkan dari truk langsung diserbu warga. Warga yang ingin membeli gas ini pun harus menyiapkan KTP dan hanya bisa membeli 1 tabung saja. Sejumlah warga mengaku kecewa lantaran gas LPG 3 kg susah didapatkan. Antrean warga untuk mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Jalan Palem Raya, Cibodas Baru, Kota Tangerang, Banten. Antrean yang terjadi sejak Selasa pagi ini terjadi di salah satu pangkalan LPG subsidi. Antrean gas kali ini lebih tertib dibandingkan beberapa hari sebelumnya karena aparat gabungan TNI dan Polri turut mengawal pendistribusian LPG 3 kg. Sejumlah warga berharap bisa lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg seperti sedia kala. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga juga harus antri berjam-jam untuk mendapatkan gas 3 kg. Ia berharap pemerintah tidak menambah beban rakyat kecil dengan membatasi peredaran gas LPG 3 kg. Kalau bisa mah, walaupun mahal gak ada di tempat saya, sedangkan saya jualan Pak. Nyari nafkah cuma di situ doang, saya yang mencari nafkah. Laki saya udah gak kerja, anak saya banyak. Saya doang yang nyarinya nafkah Pak, cuman yang bisa diandalkan kan cuman gas doang. Saya masak pakai gas, cuman begitu doang. Saya meminta ke itu, yang penting mahal juga, yang penting ada di tempat. Saya udah nyari ke sini ke sono kagak ada. Iya, dari hari Sabtu sampai muter-muter. Walaupun mahal, yang penting ada, saya mah gitu aja. Jangan sampai orang dibikin susah gitu, udah susah, tambah susah lagi gitu. Pak, saya mohon jangan dipersulit ya Pak ya, ini mah jalan usaha saya. Kasihan saya Pak, rasain kasihan rasa kecil lah, yang nggak punya kendaraan kan, yang nggak punya duit di warung kecil-kecil bisa ngutang, saya cuman bisanya segitu, saya mah ada kalau di warung kecil kan kita bayar pagi ngambil, sore bayar, kalau enggak kan bisa seminggu sekali gitu, bayarnya begitu Pak. Kalau kita sekarang misalnya diadain di SPBU kan kudu bawa duit, mana jauh jaraknya ya Pak ya. Iya begitu, mudah-mudahan Bapak mendengarkan apa ini saya gitu, isi hati saya, dengan 10 hati, dengan setulus hati saya, semua saya apa sih kayak anak orang kecil lah. Inian tolong yang ada mah jangan dienggak-adain ya Pak, jangan sampai kosong gitu ya. Harapan tampuhan saya ini adanya di... Ya, sementara itu salah seorang warga tiba-tiba protes keras saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia memantau distribusi LPG subsidi di salah satu pangkalan di Kota Tangerang, Banten. Sambil membawa tabung gas 3 kg, warga tumpahkan keluh kesahnya di hadapan Menteri. Ya, saya sekarang lagi masak Pak, saya tinggal demi gas. Iya ini Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong Pak. Iya, udah ya. Akal sehat kami berjalan Pak. Udah ya Pak ya. Kami menghormati negara. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di pangkalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan Kak, langkah dari distributor.
Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak, ya, niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, betul, ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ayus melaporkan. Nah, pemirsa, kita akan memantau apakah masih ada antrian tabung gas melon hari ini setelah Presiden Prabowo turun tangan perintahkan pengecer kembali menjual tabung gas 3 kg. Dan ada rekan Iyung Rizky yang akan melaporkan dari Depok, serta Nunung Purnomo yang akan melaporkan dari salah satu pangkalan LPG di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Terlebih dahulu kita ke Depok, Jawa Barat, sudah bergabung Iyung Rizky di sana. Iyung, bagaimana antrian gas melon? Apakah hari ini masih ada antrian di sana? Baik, Gila, Togi dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pengecer yang berada di Komplek Taman Manggis, Sukmajaya, di mana saat ini memang pasokan untuk pengecer belum diterima oleh para pengecer, sehingga kondisi gas di lokasi ini masih kosong. Dan bisa kita lihat ada sekitar 15 tabung gas di pengecer ini masih nampak kosong dan tidak ada pasokan dari pangkalan. Padahal kemarin memang sudah diumumkan oleh Menteri SDM dan juga Pertamina bahwa pengecer sudah bisa kembali berjualan dengan merubah nama menjadi sub pangkalan. Namun faktanya di lapangan hari ini pengecer belum juga mendapatkan pasokan dari pangkalan seperti itu. Sudah bersama saya Novian, salah satu pengecer. Bang, terakhir pasokan yang dikirim dari pangkalan kapan, Bang? Terakhir dikirim sekitar 4 hari yang lalu lah kita dikirim sama pangkalan itu. Paling 10 tabung gitu paling terakhir kemarin dikirim. Tabung. Setelah kemarin udah ada boleh berjualan kembali dengan diganti nama jadi subpangkalan, apakah sudah ada kiriman lagi, Bang? Untuk sementara belum. Saya kemarin konfirmasi ke pangkalan, ternyata dari pangkalan sendiri belum ada berita yang bahwa pengecer akan dibagi, itu belum ada dari Pertaminanya. Jadi belum dikasih tahu regulasi seperti apa gitu, Bang, ya, untuk menjadi subpangkalan gitu ya, Bang? Belum ada. Kita juga bertanya dari pangkalannya juga bingung, belum ada dari Pertamina sendiri belum ada pengumuman bahwa nanti pengecer mau dibagi, itu belum ada. Ada untuk sementara. Harapan Abang seperti apa, Bang? Ya, harapan saya supaya ini berjalan seperti semula lah gitu. Kasiannya warga, kita juga di sini banyak sekali langganan ya yang menggunakan LPG 3 kilo. Mereka bolak-balik kemana sana kemari mencari tapi nggak ada. Harus menunggu dulu pangkal yang baru datang, baru mereka dapat gas. Nah, kebunkia juga udah antri, nggak dapat juga. Itu yang kita kasihan ngelihat mereka itu. Kalau Abang jualnya di pengecer itu berapa, Bang? 22.000 per tabung kita. Kalau kecuali kita antar, mungkin ada uang antarnya gitu. Jila dan Togi, berikut tadi yang bisa saya sampaikan dari Depok, Jawa Barat. Baik, terima kasih Iyung Rizky atas laporannya. Selanjutnya kita ke Nunung Purnomo di Tangerang Selatan, Banten. Nunung, bagaimana stok gas melon di sana? Apakah warga sudah bisa membeli di pengecer atau masih mengantri di pangkalan? Ya, sudah dapat saya laporkan hingga Rabu siang ini kesediaan stok gas 3 kg baik di tingkat
kelontong maupun warung eceran dan sebagainya masih kosong. Hal ini pun membuat para warga di Tangerang Selatan, khususnya Pondok Aren, mengantri gas di pangkalan gas yang ada di sini. Tadi pagi sempat terjadi antrian panjang di agen atau maksud kami pangkalan gas ini, namun setelah setengah jam kemudian toko ini dibuka, gas kembali habis, begitu. Kapan ada informasi untuk gas ini ada lagi stoknya? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan pegawai yang ada di dalam. Pihaknya belum bisa memastikan kapan kesediaan stok gas ini akan ada, begitu. Ya, Nunung, terkait mungkin ini ya, kapan rencananya atau enggak mungkin apa yang menjadi kendala ini pemerintah untuk ngeristok gas LPG? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan pegawainya. Dirinya mengatakan sebelumnya atau hari kemarin pangkalan gas ini menyediakan atau menjual sekitar 200 tabung gas. Namun hari ini hanya menjual dan menyediakan sekitar 100 tabung gas. Hal ini dikarenakan pihak agen besar mendistribusikan ke pangkalan-pangkalan lainnya, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Nunung Purnomo atas informasi yang melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya ada Yung Rizky dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.